Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Kurniawan, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Harga Rumah Terhadap Permintaan Pembiayaan KPR Syariah, Studi Kasus Masyarakat di Kota Jakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Handes Bambang Waluyo, SEAK MSI, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Ahmad Buarul Mutasyib, SEI MSI, yang telah membantu saya dalam penelitian kali ini. Kita masuk ke latar belakang. Lembaga keuangan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank berperan sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat. Indonesia menerapkan dual banking system, yaitu terselenggaranya dua sistem bank secara bersama, yaitu sistem syariah dan konvensional. Rumah menjadi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah negara, karena di dalam rumah itu karena rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga, baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan, dan aspek sosial. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Murni Sitorus, memperkirakan di Indonesia pada tahun 2025 angka kebutuhan rumah mencapai 30 juta unit. Bank Syariah memiliki produk yang sedang menjadi primadona, yaitu kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah yang ingin mendapatkan rumah secara angsur. Pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki konsep bagi hasil dan kerugian. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal di Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis menjadikan Jakarta sebagai tujuan dari masyarakat untuk menetap dan tinggal di Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan data penyaluran pembiayaan bank syariah pada tahun 2019, yaitu sebesar 21,809 triliun pembiayaan rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal di DKI Jakarta. Namun, hanya 47,12% masyarakat DKI Jakarta yang menempati rumah tinggal milik sendiri pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistik. Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan terhadap KPR syariah di Jakarta belum menjadi solusi untuk masyarakat mendapatkan rumah tinggal. Rumusan masalah. Saat ini kita bicara tentang rumusan masalah. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk pemilikan rumah tinggal di Jakarta pada tahun 2019 naik menjadi 21,8 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu 19,609 triliun. Namun, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, penduduk yang menempati rumah tinggal milik sendiri pada tahun 2019 sebesar 47,12%. Akan tetapi, data yang ditunjukkan pada tahun 2018, penduduk DKI Jakarta menempati rumah milik sendiri sebesar 47,85%. Terjadi penurunan kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di Jakarta. KPR Syariah memiliki tantangan dalam membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan kucuran dana yang tidak sedikit yang disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal, namun masih terdapat masyarakat tidak menempati rumah tinggalnya sendiri. Berikut ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah tingkat pendapatan nasabah berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta? Yang kedua, apakah harga rumah berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat pendapatan nasabah dan harga terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta? Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan nasabah terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga rumah terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta.
Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan nasabah dan harga rumah terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah di Kota Jakarta. Manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan dan pemahaman khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya tentang KPR syariah. Yang kedua, bagi bank syariah di Kota Jakarta agar menjadi bahan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja usahanya. Yang ketiga, menjadi masukan dan saran bagi praktisi akademisi dalam penelitian selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai bahan studi komparasi bagi penelitian lain. Yang terdahulu. Yang pertama dari Ari Indra Gunawan dan Fitri Cayanti dengan judul Pengaruh Pembiayaan KPR Syariah terhadap proses keputusan pembelian rumah di Kota Cirebon. Survei terhadap pembelian rumah syariah secara KPR di BNI Syariah Kota Cirebon. Dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu pembiayaan KPR syariah oleh Bank BNI Kota Cirebon mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian rumah di Kota Cirebon sebesar 62,2%. Lalu ada penelitian dari Eli Rahmawati yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan Harga Rumah, Ketersediaan Informasi dan Pelayanan Terhadap Keputusan KPR Syariah. Studi pada dosen dan karyawan Universitas Brawijaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu pendapatan rumah tangga, akad harga rumah, ketersediaan informasi dan pelayanan bank berpengaruh terhadap variabel dependen kecuali variabel jenis akad yang tidak berpengaruh terhadap keputusan mengambil KPR syariah. Yang ketiga ada Gustina Hidayat yaitu dengan judul Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian KPR pada Bank Syariah di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu variabel seperti ekonomi, religius, pelayanan, dan pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan KPR syariah di Kabupaten Sumedang. Yang kepada ada M. Syarif Fitra dengan judul Analisis Permintaan Nasabah Terhadap KPR Syariah. Studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Batu. Dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan nasabah KPR syariah. Sementara itu, biaya masa cicilan dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan nasabah KPR syariah. Dan untuk harga rumah berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan nasabah KPR syariah. Dan yang kelima ada Sapi dan Agus Setiawan. Ya, dengan judul pemilihan pembiayaan KPR dengan akan merubah. Kesimpulannya yaitu faktor-faktor mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan untuk memiliki KPRIB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Samarinda seberang yaitu faktor agama, faktor lokasi, faktor teman, faktor iklan, faktor ekonomi, dan faktor pelayanan. Mari kita masuk ke kerangka berpikir dan hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, tingkat pendapatan atau X1 berpengaruh signifikan kepada permintaan pembiayaan KPR syariah yaitu Y. Yang kedua adalah harga atau X2 berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah atau Y. Dan yang ketiga adalah tingkat pendapatan atau X1 dan harga atau X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah atau Y. Jenis penelitian ini adalah yang pertama, kita masuk ke metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian yaitu permintaan pembiayaan KPR syariah pada Bank Syariah di Jakarta. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik preposisi sampling dengan jumlah sampel 92 responden. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Terus metode pengukuran data yaitu kuesioner dan data sekunder. Metode analisis data yaitu pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji hipotesis yaitu uji analisis linear berganda, uji T, uji F, dan uji R kuadrat. Sekarang hasil penelitian, gambaran umum responden. Yang pertama ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 57% atau 50 jumlah orang. Yang kedua ada dari usia didominasi oleh usia dari rentang usia 21 sampai 26 tahun sebanyak 72% atau sebanyak 66 orang. Yang ketiga ada domisili didominasi oleh Jakarta Timur sebanyak 42% atau sejumlah 39 orang. Yang keempat ada pendidikan didominasi oleh sarjana sebanyak 46% atau
sejumlah 42 orang. Untuk pekerjaan dinominasi oleh karyawan swasta sebanyak 61% atau sama dengan 56 orang. Dan untuk pendapatan dinominasi oleh range harga dari 4 juta Rp1 sampai dengan 9 juta sebanyak 46% atau sama dengan 42 orang. Kita masuk ke hasil penelitiannya itu. Yang pertama itu hasil uji validitas. Kita masuk ke hasil penelitian yang pertama yaitu hasil uji validitas. Validitas digunakan untuk mengukur setiap butir pernyataan apakah sudah valid atau sesuai. Cara mengukurnya itu sederhana, yaitu dengan melihat R hitung dan R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid. Kita lihat dari variabel-variabel berikut, yaitu pertama tingkat pendapatan, semua pertanyaannya R hitungnya melebihi daripada R tabel dinyatakan valid. Untuk di variabel harga rumah, semua pertanyaannya yaitu R hitungnya semuanya melebihi daripada R tabel maka dinyatakan valid, dan semua pertanyaan dari permintaan pendapatan R hitungnya melebihi dari R tabel maka dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten ketika pengukuran tersebut diulang. Pengukurannya sederhana. Kita melihat dari convert apal dan convert apal standar. Convert apal standar di sini adalah 0,6. Jika convert apal lebih besar daripada convert apal standar, maka variabel tersebut reliable. Kita lihat di variabel tingkat pendapatan dengan convert apal 0,690 lebih besar daripada convert apal standar sebesar 0,6, maka dinyatakan reliable. Untuk variabel harga, convert apalnya sama dengan 0,735 melebihi dari 0,6 dari convert apal standar maka dinyatakan reliable. Dan variabel permintaan pembiayaan, convert alpanya sama dengan 0,878 melebihi dari 0,6 dari convert apal standar maka dinyatakan reliable. Kita masuk ke hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada hasil uji normalitas. Uji normalitas menguji dalam model regresi apakah variabel yang ada, yaitu variabel independen dan dependen, memiliki distribusi normal. Kita melihat dari signifikan. Jika hasil signifikannya lebih daripada level of signifikan yaitu 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Di sini asim signifikannya yaitu 0,2, yaitu lebih besar daripada level of signifikannya yaitu 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Untuk hasil uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah adanya korelasi antar variabel bebas dan kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita masuk ke uji multikolinearitas. Apakah terdapat korelasi antar variabel bebas? Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Dapat dilihat dari varian inflation atau VIF dan tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat di variabel tingkat pendapatan dengan tolerance sebesar 0,973 lebih besar daripada 0,1 dan VIF sebesar 1,028 lebih kecil daripada 10, maka variabel tingkat pendapatan bebas multikolinearitas. Untuk variabel harga rumah dengan toleransi 0,973 lebih besar daripada 0,1 dan VIF 1,028 lebih kecil daripada lebih kecil dari 10, maka variabel harga rumah dinyatakan bebas multikolinearitas. Kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain.
Untuk mengujinya kita lihat. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, titik-titiknya tidak berkumpul, tidak membentuk pola. Di sini dilihat di hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut adalah titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita masuk ke hasil analisis linear berganda. Itu digunakan peneliti untuk mengetahui korelasi antar pengaruh antar dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terkait. Yaitu persamanya yaitu Y sama dengan cos theta ditambah BX1 tambah BX2. Dan kita lihat di sini ada cos theta-nya Y sama dengan 6,068 dikurang 0,006x1 tambah 0,51x2. Maka dapat disimpulkan besarnya cos theta yaitu 6,068. Ini menandakan bahwa permintaan pembiayaan akan positif jika tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga rumah. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan nilai signifikannya itu 0,937 lebih besar daripada 0,05, maka menandakan bahwa variabel tingkat pendapatan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan. Dan untuk variabel harga rumah dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada level of signifikan sebesar 0,05, maka variabel harga rumah variabel harga rumah berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan. Dan untuk menguji hipotesis kita menggunakan JT dan UJF. Yang pertama ada hipotesis pengaruh tingkat pendapatan permintaan pembiayaan KPR syariah, yaitu H0 ketika tingkat pendapatan X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan KPR syariah, atau HA yaitu tingkat pendapatan X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Dapat kita lihat daripada di variabel tingkat pendapatan T hitungnya yaitu minus 0,079 lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikannya yaitu 0,937 lebih besar daripada level of signifikan sebesar 0,05, maka variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan dan H0 diterima. Untuk hipotesis lainnya yaitu pengaruh harga rumah terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah, yaitu H0 ketika harga rumah atau X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan syariah, dan HA yaitu harga rumah atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan. Kita lihat di tabel berikut yaitu variabel harga rumah T hitungnya yaitu sebesar 7,642 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,98698 dan nilai signifikannya itu lebih kecil daripada nilai signifikannya itu 0,000 lebih kecil daripada level of signifikan sebesar 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk hipotesis berikutnya yaitu pengaruh harga rumah Untuk hipotesis berikutnya yaitu pengaruh tingkat pendapatan dan harga rumah terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. H0, tingkat pendapatan X1 dan harga rumah atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah, dan HA yaitu tingkat pendapatan X1 dan harga rumah atau X2 berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Kita lihat F hitungnya yaitu 29,908 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,10 dan level of dan signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada level of signifikan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima, yaitu tingkat pendapatan dan harga rumah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Dan untuk hasil uji R2 kita lihat dari R square-nya yaitu sebesar 0,402 atau sebesar 40,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan dan harga rumah
berpengaruh sebesar 40,2% terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Dan kita masuk ke implementasi penelitian. Bagi bank, mengevaluasi informasi yang diberikan. Bank harus meningkatkan lagi yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan harga. Karena saat ini bank hanya fokus terhadap angsuran. Bank sebaiknya meyakinkan nasabah bahwa dengan pendapatan tetap yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan produk pembiayaan KPR syariah. Dan untuk harga rumah, yaitu bank sebaiknya menjelaskan secara rinci tentang harga jual bank, yaitu harga beli dari developer dan ditambah dengan margin keuntungan agar masyarakat mengetahui harga rumah pada yang ditawarkan oleh KPR syariah. Dan bagi masyarakat diwajibkan untuk mempunyai pendapatan tetap setiap bulannya, karena bagi bank, pendapatan tetap nasabah menjadi jaminan bahwa nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan KPR syariah tersebut. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Yang kedua, harga rumah berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Yang ketiga, variabel penelitian ini yaitu tingkat pendapatan dan harga rumah berpengaruh secara simultan terhadap permintaan pembiayaan KPR syariah. Saran, Bank Syariah diharapkan untuk meningkatkan kualitas informasi dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa mendapatkan produk KPR syariah dengan pendapatan tetap mereka setiap bulannya. Yang kedua, penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah responden dan menambah jumlah variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini. Seperti variabel pengetahuan dikarenakan 59,8% permintaan pembiayaan KPR syariah dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat penelitian kali ini. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.